semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 4 MNMA. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan permintaan dan kapasitas produksi pada UMKM Trafo Production. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jesina Grifina dengan MPM 2041010. Nama saya Emilia dengan MPM 2041014. Perkenalkan, nama saya Monica Ella dengan nomor NPM 2041029. Perkenalkan, nama saya Adeline Octalia dengan NPM 2411049. Profil UMKM Trafo Production merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kreatif konsultan, didirikan oleh 4 orang yaitu Billy Boy, Abednego, Darwin Winata, dan Vito Aurelio. Bergerak sejak April 2018 di Kota Batam, serta memiliki tujuan untuk melakukan manajemen bisnis dengan konsep kreatif demi meningkatkan bisnis atau brand dari setiap kliennya. Trafo ini menjadi one-stop solution untuk menangani bisnis atau brand dalam bidang digital branding berupa layanan fotografi, videografi, dan graphic design, serta berusaha mengupayakan untuk mencapai tujuan dalam melakukan manajemen bisnis yang baik. Trafo Production tidak hanya menjadi konsultan kreatif dan manajemen bisnis Kota Batam, Trafo juga mengarahkan pandangan untuk hadir menjadi konsultan kreatif dan manajemen bisnis di luar pulau atau Kota Batam, serta ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Trafo Production akan terus melakukan inovasi dan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi kebutuhan digital branding di era yang berkembang sangat begitu pesat, agar bisnis atau brand dapat dilihat menarik oleh calon customer-nya. Dalam bidang jasa sangat penting untuk memahami pengelolaan permintaan konsumen untuk memuaskan keinginan konsumen sehingga suatu sektor jasa tersebut dapat berkembang dengan membangun kepercayaan konsumen. Nah, dalam kapasitas produksi jasa juga harus ditingkatkan agar dapat memenuhi seluruh permintaan konsumen. Nah, dalam bisnis fotografi merupakan bisnis yang sangat menjanjikan di era modern sekarang ini. Seperti foto adalah hal utama dari usaha bisnis ini. Nah, dalam bisnis fotografi ini menawarkan jasanya dengan cara yang terbilang cukup pandai dengan menjajarkan hasilnya di media sosial, sehingga bukan hanya sekitar lingkungan keluarga atau luar kota, maupun negara dapat dijangkau sehingga menciptakan peluang usaha yang lebih baik dan luas cakupannya. Nah, dalam PT Trafo Production merupakan perusahaan yang berdiri sejak 2018 di Kota Batam, bergerak pada bidang kreatif konsultan. Didirikan oleh 4 orang yaitu Billy Boy, Abednego, Darwin Winata, dan Vito Aurelio. Nah, dalam tujuan Trafo Production adalah meningkatkan pemasaran bisnis maupun brand suatu produk dengan media fotografi. Pada penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu mengetahui jenis-jenis pola permintaan yang digunakan oleh konsumen PT Trafo Production. Yang kedua, memahami bagaimana cara penanganan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan konsumen pada PT Trafo Production. Yang ketiga adalah memahami cara inventarisasi permintaan dengan sistem tunggu dan antrian. Nah, dalam penelitian ini juga memiliki 3 manfaat, yaitu agar pembaca dapat memahami jenis-jenis pola permintaan yang digunakan konsumen terhadap penyedia jasa. Yang kedua adalah agar pembaca dapat mengetahui efektivitas kapasitas produksi dalam menangani pola pemikiran konsumen. Yang ketiga adalah pembaca dapat mengerti tentang inventarisasi dengan sistem tunggu dan antriannya. Bab 2. Yang pertama, excess demand atau kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan adalah situasi di mana harga yang terjadi lebih rendah dari harga keseimbangan yang mengakibatkan terjadinya suatu kelebihan permintaan. Ini akan mengakibatkan situasi permintaan meningkat dan penawaran menjadi berkurang, di mana artinya pada tingkat harga yang ditentukan masih banyak pembeli yang bersedia untuk membeli produk atau jasa tersebut, tetapi dalam jumlah barang yang ditawarkan hanya terbatas. Keseimbangan yang merupakan kondisi ketidakseimbangan pasar. Yang kedua ada excess capacity atau kelebihan kapasitas. Adalah sebuah situasi atau hal di mana kapasitas produksi tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk pencapaian skala efisien minimum, di mana hal ini berupa perusahaan melakukan produksi pada skala output yang rendah daripada yang direncanakan. Jika terjadinya situasi kelebihan kapasitas, pasti dalam operasional produk atau jasa akan tidak efisien, dikarenakan target yang diinginkan dalam suatu periode waktu tertentu tidak mencapai, sehingga harga jual perusahaan akan bersaing di harga terendahnya yang menyebabkan penurunan dalam harga produk ataupun jasa. Yang ketiga, fluctuation in demand threatens service productivity. Permintaan yang fluktuatif menjadi suatu tantangan bagi banyak organisasi yang bergerak dalam layanan produk ataupun jasa seperti restoran, wisata, jasa pengiriman, jasa studio, perusahaan bergerak dalam bidang konsultan, dan lainnya. Dengan bekerja sama secara keseluruhan organisasi dan sumber daya manusianya, dapat menjadikan serta mengembangkan strategi dalam menyeimbangkan kapasitas dan permintaannya dalam menambah pendapatan untuk perusahaan serta memberikan manfaat yang baik untuk pelanggan. Nah,
ada termasuk productive capacity. Kapasitas produksi ini merupakan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi permintaan pada pasar yang melibatkan kuantitas, biaya produksi, dan waktu yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keempat ada managing capacity, adalah strategi untuk menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam berbagai proyek. Manajemen kapasitas ini menjamin ketersediaan sumber daya di perusahaan dalam memenuhi permintaannya. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengembangkan usahanya dapat dilihat dari manajemen pengelola usahanya serta manajemen dalam kapasitasnya. Yang kelima, analysis patterns of demands. Pola permintaan merupakan analisa mengenai data-data permintaan dan customer untuk mengetahui permintaan dalam jangka waktu tertentu. Analisis pola permintaan ini dapat dilakukan dalam suatu hari, minggu, bulan, tahunan, dan lain-lainnya. Ketidakpastian pada pasar akan mempengaruhi jumlah permintaan yang ada. Suatu perusahaan harus berada dalam posisi demand ready, yang artinya perusahaan tersebut sudah siap dalam menghadapi ketidakpastian permintaan yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, ada inventory demand through waiting lines and queuing system. Sistem antrian adalah sistem yang dimana suatu hal berada di baris untuk menunggu dilayani. Tujuan dalam sistem antrian ini adalah meminimalkan biaya langsung, yaitu biaya mengantri, dan biaya untuk menambah fasilitas layanan. Salah satu tantangan dari jasa yaitu jasa tidak bisa disimpan atau digunakan dalam masa mendatang. Tidak ada orang yang ingin menunggu dalam melakukan transaksi jasa. 7. Inventory Demand Through Reservation System. Sistem reservasi merupakan sebuah sistem yang menyediakan pelayanan booking online terhadap produk dan jasa sehingga terjadinya kondisi mutualisme antara pihak penyedia layanan yang mempermudah dalam memproses pengelolaan kapasitas dan konsumen efektif dan efisiensi waktu. Keuntungan sistem reservasi ini untuk konsumen yaitu konsumen bisa menimbang terlebih dahulu apakah pada saat membeli produk atau menggunakan jasa dapat tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada pelaksanaan ini kami menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan UMKM travel production ini agar dapat mengetahui apa saja jasa yang diberikan oleh UMKM ini dan juga tanggapan oleh konsumen sehingga dapat diketahui jasa yang diberikan dan masukan dari para konsumen melalui metode wawancara. Terdapat 2 tahapan wawancara yang akan dilaksanakan oleh kelompok kami dengan pemilik UMKM, yaitu melalui media Zoom dan juga langsung ke UMKM untuk dilakukan wawancara lebih detail. Kemudian untuk memperoleh tanggapan dari konsumen, kami melakukan wawancara langsung di tempat UMKM mengenai alasan kenapa memilih dan tanggapan mereka setelah melakukan jasa travel pollution. Nah, dalam sesi wawancara pertama yang dilakukan dengan pemilik UMKM travel pollution akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022. Wawancara akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Pemilik UMKM ini melakukan kerjasama yang sangat baik dengan kami, sehingga kami mampu mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Kemudian sesi 2 kami melakukan wawancara tatap muka langsung dengan pemilik UMKM yang pada tanggal 10 Juli di UMKM Travel Pollution. Berikut ini terlampir foto dokumentasi dengan pemilik dan customer. Selanjutnya terdapat hasil pembahasan dan analisisnya. Yang pertama ada pola permintaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner, pada travel production mayoritas konsumen adalah masyarakat dari umur 20 tahun sampai 50 tahun. Segmentasi geografis dari travel production adalah masyarakat Batam dan UMKM atau jenis usaha lainnya yang membutuhkan jasa dalam bidang videografi, foto, pembuatan logo terhadap bidang usahanya, dan lain-lain. Saat ini 80% konsumen travel production lebih banyak menggunakan jasa videografinya, yang dimana jasa berbentuk video dalam menjelaskan dan mengiklankan bidang usahanya. Dalam penggunaan jasa ini, konsumen rata-rata sekalian mengambil dalam bentuk paket yang sudah tertera sehingga sering mendapatkan bonus foto dalam bidang usahanya. Yang kedua yaitu pengelolaan permintaan. Masa pandemi pada tahun 2020 mempengaruhi besar pada jasa bidang fotografi, menunjukkan tren penurunan yang signifikan disebabkan oleh tidak adanya pergelaran acara-acara, dan hingga kini memasuki era new normal, jasa fotografi kembali meningkat jumlah pengguna jasanya. Manajemen sosial media pada saat ini menjadi salah satu tren yang sedang naik daun. Travel production menjadi solusi dalam desain konten terlihat menarik yang akan diunggah pada sosial media. Daftar harga yang ditawarkan oleh travel production memang tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan pasaran yang bersaing di dalam dunia videografi. Namun salah satu keunggulan dari travel production yaitu memberikan pilihan desain gratis kepada konsumen yang dapat menarik peminatan konsumen. Untuk melakukan desain pada umumnya, konsumen dikenakan biaya tambahan, tetapi
Travel Production memberikan desain secara gratis untuk memuaskan peminatan konsumen. Nah, Travel Production juga melakukan sistem first come first serve. Dengan melakukan metode ini, maka antrian pesanan pertama yang akan dilayani terlebih dahulu dan begitu pun seterusnya. Hal ini dapat mengurangi permasalahan pada sistem penjadwalan antrian terhadap komplainan pelanggan yang menunggu lama. Yang ketiga, terdapat pengelolaan kapasitas produksi. Pendapatan Travel Production dinilai cukup maksimal. Perekrutan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan kerja. Tenaga kerja yang akan direkrut juga merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam bidang fotografi. Rekrutmen dilakukan dengan menguji calon tenaga kerja sehingga dapat ditentukan apakah layak diterima sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja baru akan diuji selama 1 bulan bersama tim Travel Production untuk melihat perkembangan keahlian tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja juga tidak dilatih dalam bidang fotografi saja, melainkan juga dilatih untuk bisa dalam bidang editing agar pekerjaan dalam Travel Production dapat lebih efektif dan lebih efisien. Pelatihan tenaga kerja dilakukan di Travel Production guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan serta dengan kualitas karya terbaik. Pelatihan dilaksanakan pada setiap bidang pekerjaan dengan harapan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tim Travel Production dapat saling melengkapi pekerjaan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap pemilik UMKM dan juga pelanggan dari UMKM Travel Production, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, pola permintaan di saat awal pandemi menimbulkan dampak negatif yang cukup besar dalam dunia perekonomian. Salah satunya yaitu Travel Production yang sempat mengalami penurunan. Namun pemulihan perekonomian mulai terjadi di saat adanya penerapan era New Normal Life, sehingga banyaknya permintaan jasa mulai kembali menunjukkan adanya permintaan, sehingga pada UMKM Travel Production mengalami peningkatan. Nah, segmentasi pasar yang ditargetkan oleh Travel Production adalah jenis usaha yang membutuhkan jasa dalam bidang videografi, foto, logo, dan lainnya yang berkaitan dengan postingan yang ada di sosial media. Nah, UMKM Travel Production juga dipengaruhi adanya waktu. Seperti pada saat awal bulan, konsumen cenderung akan meningkat 10% dari biasanya. Yang kedua, dalam pengelolaan permintaan, manajemen permintaan Travel Production melakukan pemasaran dengan cara memberikan bonus kepada pelanggan agar mereka senang. Upaya yang dilakukan oleh pemilik UMKM dapat kami sebutkan dengan istilah take and give. Nah, dengan adanya teknik marketing tersebut, maka akan membantu UMKM untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Manajer Travel Production juga selalu mengingatkan kepada karyawannya untuk selalu bersikap sabar, tenang, dan sopan pada saat menghadapi klien mereka. Karena Travel Production sangat yakin dengan adanya komunikasi maupun hubungan yang baik, maka suatu saat nanti Travel Production juga mampu menjadi brand yang luas dikenal oleh banyak masyarakat dan mempunyai nama brand yang baik. Namun dikarenakan UMKM Travel Production merupakan bidang usaha yang bergerak pada bidang jasa, maka dapat kita ketahui juga bahwa jasa akan digunakan langsung dan tidak dapat disimpan. Nah, di dalam kehidupan nyata, tidak ada satupun orang yang ingin menunggu antrian. Akan tetapi, UMKM tidak dapat menyediakan ekstra. Maka dari itu, Travel Production melakukan sistem first come first serve. Dengan melakukan metode ini, maka antrian pesanan pertama yang akan dilayani terlebih dahulu dan begitu pun seterusnya. Hal ini dapat mengurangi permasalahan pada sistem penjualan antrian terhadap komplainan pelanggan yang menunggu lama. Keadilan juga merupakan hal penting terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini akan menjadi tidak adil apabila pelanggan yang melakukan antrian di akhir akan dilayani terlebih dahulu daripada pelanggan yang sudah mengantri di awal. Nah, dengan memaksimalkan keadilan, maka kepuasan terhadap Travel Production akan tetap terjaga dan sistem penjualan pada Travel Production juga dapat tercapai. Angkutan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan kerja. Nah, tenaga kerja yang akan direkrut juga merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. Tenaga kerja baru akan diuji selama 1 bulan bersama tim Travel Production untuk melihat perkembangan keahlian tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja juga tidak hanya dilatih dalam bidang fotografi saja, melainkan juga dilatih untuk bisa dalam bidang editing agar pekerjaan dalam Travel Production dapat lebih efektif dan efisien. Pelatihan dilaksanakan pada setiap bidang pekerjaan dengan harapan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tim Travel Production juga dapat saling melengkapi pekerjaan satu dengan yang lain. Travel Production juga menyiapkan ruang tunggu yang nyaman bagi klien yang menggunakan jasa Travel Production disertai dengan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh konsumen pada saat penantian. Kami juga dapat menyimpulkan bahwa Travel Production dari pengelolaan segi kapasitas maupun permintaan telah melakukannya dengan baik. Namun kami juga mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemilik UMKM Travel Production yang mungkin dapat membantu untuk meningkatkan kualitas Travel Production.
Metode first come first serve yang telah diterapkan oleh UMKM merupakan metode yang adil, namun menurut kami akan kurang efektif dan efisien. Dikarenakan dengan adanya metode ini, maka di antara 2 konsumen atau lebih, maka pemilik UMKM hanya mampu memilih 1 pelanggan. Kami menyarankan kepada UMKM Travel Production agar setiap head yang berpengalaman dapat membentuk tim masing-masing untuk menyelesaikan tiap permintaan klien sehingga tidak ada satupun klien yang akan diteladatinya. Nah, yang kedua, kami menyarankan kepada pemilik UMKM Travel Production untuk menyediakan ruang khusus kepada klien untuk melakukan diskusi dengan dilengkapi fasilitas screener yang besar agar dapat dilihat jelas oleh klien pada saat Travel Production mengeluarkan hasil foto maupun videografi permintaan dari konsumen. Sekian ini video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.